Halo Sobat Cek Fakta, kembali lagi di channel yang selalu menghadirkan informasi terbaru, fakta menarik, dan update mendalam seputar dunia olahraga, politik, teknologi, hingga peristiwa viral yang lagi panas-panasnya. Dan kali ini, kita akan membahas tuntas update skor hasil pertandingan panas Timnas U23 Indonesia melawan Thailand di semifinal Piala AFF U23 ke 2025. Gimana jalannya pertandingan? Siapa yang tampil gemilang? Dan seperti apa drama panas yang terjadi di lapangan? Simak sampai habis, jangan di-skip, karena di akhir nanti kita juga punya analisis eksklusif hanya di Cek Fakta. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan info-info faktual dan akurat dari kami. Yuk, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Update skor hasil Timnas U23 Indonesia vs Thailand. 0-0 menit ke-25, sepakan Donitri nyaris gol. Update skor hasil Timnas U23 Indonesia vs Thailand di babak pertama hingga menit ke-25 terhias skor 0-0 pada Jumat 21 Juli tahun 2025 malam WIB. Berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta. Duel Timnas U23 Indonesia vs Thailand berlangsung sengit pada babak semifinal Piala AFF U23 ke 2025. Baik Garuda Muda maupun tim Gajah Perang saling jual beli serangan sejak menit babak pertama. Di sisi lain, Timnas U23 Indonesia nyaris mencetak gol pada menit ke-6 melalui sepakan Donitri Pamungkas. Memanfaatkan umpan tarik dari Rahmat Arjuna dari sisi kanan, Donitri langsung melepaskan sepakan plesing ke arah tiang jauh. Sayangnya peluang emas Garuda Muda tersebut gagal berbuah gol lantaran bola melebar tipis di sisi kanan gawang Thailand. Dengan absennya Tauni Firmansyah, Garuda Muda masih tanpa peluang. Hingga menit ke-25, skor masih imbang tanpa gol. Jalannya pertandingan Timnas U23 Indonesia vs Thailand. Timnas U23 Indonesia langsung mendominasi pertandingan sejak peluit babak pertama dibunyikan. Garuda Muda langsung memberikan ancaman di menit kedua lewat lemparan maut Robby Darwish, namun masih dapat dimentahkan kiper Thailand. Pada menit ke-6, Timnas U23 Indonesia memiliki peluang emas nyaris mencetak gol lewat aksi Donitri Pamungkas. Berawal dari tusukan Rahmat Arjuna di sisi kiri kemudian memberikan umpan tarik ke kotak penalti. Donitri yang berdiri bebas langsung melepaskan temabakan plesing ke gawang Thailand. Namun sepakannya masih melebar tipis di sisi kanan gawang Thailand. Pada menit ke-9 Thailand tercatat 2 kali mendapatkan sepak pojok dan salah satunya mengenai mistar gawang Timnas U23 Indonesia. Di menit ke-11, giliran Thailand yang memiliki peluang emas dari sisi kanan. Beruntung sepakannya penyelesaian akhir masih melebar. Pada pertandingan ini, lini tengah Timnas U23 Indonesia tampak dikunci para pemain Thailand. Sehingga, Robby Darwish dan kawan-kawan kesulitan untuk mengembangkan permainan. Pada menit ke-20, Muhammad Ardiansyah mengalami benturan horor saat berniat memotong umpan terobosan pemain Thailand. Setelah berhasil menangkap bola, kaki Ventemit Pravan sempat menendang bagian tubuh pemain Ardiansyah. Hal itu langsung membuat dirinya dikartu merah oleh wasit. Hingga menit ke-25 tak ada gol yang tercipta. Skor imbang 0-0 match tertahan untuk kedua tim. Timnas U23 Indonesia 4-3-3 Ardiansyah Ga, Frankie Misa, Kade Arel, Kakang Rudianto, Donitri Pamungkas, Raihan Henan, Dominikus Dion, Robby Darwish, Ahmad Maulana Sherif, Jin Sueven, Rahmat Arjuna. Pelatih, Gerald Vandenburg. Thailand 4-5-1 Sorawat Fosaman Gae, Fonak Jensen, Patarapon Suksakit, Pichite Siengkertok, Savon Nawong, Sirafop Wandi, Chayavon Aten, Seksan Ratre, Sita Bunla, Ventemit Pravanta, Yotsakor Burafa. Pelatih, Dawace Damrong Ong Trakul. Piala AFF U23 bukanlah sekadar turnamen sepak bola biasa bagi kawasan Asia Tenggara. Bagi negara-negara ASEAN, ajang ini menjadi panggung penting bagi para talenta muda untuk unjuk gigi, membuktikan diri, dan menjadi batu loncatan menuju timnas senior. Sejak pertama kali digelar, Piala AFF U23 sudah menghadirkan banyak cerita dramatis
rivalitas panas, dan momen-momen bersejarah yang masih diingat para supporter hingga kini. Piala AFF U23 digelar oleh Federasi Sepak Bola ASEAN AFF sebagai wujud komitmen memajukan kualitas sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Diikuti oleh negara-negara seperti Indonesia, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Myanmar, Kamboja, Filipina, Laos, dan Timor Leste. Turnamen ini selalu diwarnai rivalitas sengit. Bagi timnas Indonesia, turnamen ini punya arti penting. Bukan hanya soal gengsi, tetapi juga soal kebanggaan untuk menunjukkan kualitas pembinaan usia muda di tanah air. Banyak pemain yang kini jadi andalan di timnas senior dulunya pernah bersinar di level U23, sebut saja nama-nama seperti Eji Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Marcelino Ferdinand, hingga Asnawi Mangku Alam Bahar. Tahun 2025 ini, Indonesia mendapat kehormatan menjadi tuan rumah. Stadion utama Gelora Bung Karno SUJBK kembali bergemuruh menjadi saksi perjuangan Garuda Muda. Sorak-sorai puluhan ribu supporter menambah semangat para pemain yang bertekad mengakhiri dominasi rival-rival kuat seperti Thailand dan Vietnam. Timnas U23 Indonesia 2025 datang dengan semangat baru. Di bawah arahan pelatih Gerald van den Burg, legenda sepak bola asal Belanda, skuad Garuda Muda membawa filosofi permainan cepat, taktis, dan berkarakter menyerang. Van den Burg terkenal tegas dalam membentuk mental bertanding pemain muda. Disiplin tinggi dan pressing intensif jadi kunci gaya main timnas U23 saat ini. Skuad kali ini diisi banyak nama potensial, seperti Muhammad Ardiansyah yang bertugas di bawah Mister, Kakang Rudianto sebagai tembok kokoh di lini belakang, Robi Darwi sang motor penggerak lini tengah, hingga Doni Tri Pamungkas winger lincah yang berbahaya dengan sepakan pressing andalannya. Perjalanan Garuda Muda di turnamen ini pun terbilang meyakinkan. Meski harus kehilangan beberapa pemain pilar seperti Tauni Firmansyah karena cedera, semangat juang para pemain tetap membara. Di fase grup, timnas U23 Indonesia berhasil melaju ke semifinal dengan rekor impresif, mencatatkan kemenangan dramatis melawan Malaysia dan mengalahkan Filipina dengan skor telak. Bagi para pemain muda, turnamen ini bukan sekadar laga biasa. Ini adalah panggung pembuktian bahwa mereka layak dipanggil ke timnas senior. Tekanan besar justru jadi motivasi, apalagi bermain di hadapan publik sendiri. Jika berbicara sepak bola Asia Tenggara, nama Thailand hampir selalu muncul di daftar teratas. Timnas U23 Thailand dikenal sebagai salah satu tim terkuat di kawasan ASEAN. Dengan pembinaan usia muda yang terstruktur dan kompetisi domestik yang mendukung, Thailand nyaris selalu tampil sebagai kandidat juara di setiap edisi Piala AFF U23. Skuad Thailand 2025 masih mengandalkan kombinasi pemain muda berbakat dan pemain-pemain yang punya jam terbang di Liga Talent. Nama Yotsakor Burafa menjadi andalan di lini depan. Sementara di lini tengah, Sirafop Wandi dan Seksen Ratri menjadi motor serangan yang punya visi bermain matang. Di sektor pertahanan, Fonek Jensen dan Patarapon Suksakit adalah duet bek yang terkenal disiplin dan kuat dalam duel udara. Thailand datang ke Jakarta dengan ambisi mempertahankan dominasi mereka di level U23. Di fase grup, Gajah Perang tampil meyakinkan dengan mencatatkan kemenangan bersih, mencetak banyak gol, dan hanya kebobolan sedikit. Pelatih Tawace Damrong Ong Trakol yang pernah menukangi tim senior Thailand pun membawa filosofi sepak bola menyerang, rapi, dan penuh disiplin taktik. Dengan pengalaman yang mumpuni, Tawace tahu betul cara meredam permainan cepat Indonesia. Pertemuan Indonesia vs Thailand di semifinal Piala AFF U23 2025 ini seolah menjadi partai final lebih dini. Rivalitas kedua tim memang panas dan panjang. Dalam 5 pertemuan terakhir di level U23, Thailand masih unggul tipis dengan 3 kemenangan, sementara Indonesia mencatat 2 kemenangan, salah satunya di final SEA Games 2023 yang berakhir dramatis. Menatap laga semifinal, pelatih Gerald van den Burg menekankan pentingnya fokus dan konsentrasi tinggi. Thailand selalu berbahaya. Mereka punya organisasi permainan yang bagus. Tapi saya percaya dengan anak-anak muda ini. Mereka lapar kemenangan, mereka main di kandang sendiri. Mereka tahu apa yang harus dilakukan, ujarnya dalam konferensi pers sebelum laga. Di sisi lain,
Tawacay Damrong Ong Trakul juga tak mau jemawa. Kami respect dengan Indonesia. Mereka punya kecepatan dan semangat bertarung yang tinggi. Kami harus waspada sejak menit pertama, kata Tawacay. Supporter Indonesia pun sudah memadati SUGBK sejak sore hari. Lautan merah memenuhi tribun, yal-yal membahana. Bendera merah putih berkibar di setiap sudut. SUGBK berubah menjadi benteng pertahanan mental bagi Garuda Muda. Timnas U23 Indonesia tampil dengan formasi 4-3-3, mengandalkan fleksibilitas di lini serang dan kekuatan lini tengah. Kiper Ardiansyah diandalkan di bawah Mister. Duet bek tengah Kadek Arel dan Kakang Rudianto diapit Frankie Misa dan Doni Tri Pamungkas di sektor sayap bertahan. Di lini tengah, Robby Darwish memimpin sebagai gelandang jangkar didukung Raihan Henen dan Dominikus Dian untuk menutup pergerakan pemain Thailand sekaligus mendukung serangan. 3 penyerang di depan, Ahmad Maulana Sherif, Jin Sweven, dan Rahmat Arjuna, siap menebar ancaman dengan pergerakan dinamis. Sementara Thailand mengusung formasi 4-5-1. Menumpuk 5 gelandang bertujuan menutup ruang gerak Indonesia di lini tengah. Mereka berharap dengan dominasi lini tengah, distribusi bola ke Rahmat Arjuna dan Doni Tri bisa diminimalisir. Yotsakor Burafa menjadi target man di lini depan, siap memanfaatkan celah di pertahanan Indonesia. Begitu wasit meniup peluit tanda kick-off, sorakan puluhan ribu pendukung merah putih langsung membahana di Santero Stadion Utama Gelora Bung Karno. Di tribun utara, koreografi megah bergambar Garuda mengepakkan sayapnya membuat mental para pemain semakin berkobar. Genderang drum, chant, dan teriakan Garuda di dadaku tak putus bergema. Di lapangan, para pemain Garuda Muda langsung mengambil inisiatif serangan. Sejak detik pertama, pressing tinggi diperagakan oleh Jens Raven dan Rahmat Arjuna untuk memaksa bek-bek Thailand bermain buru-buru. Tak heran jika Thailand pun sempat kesulitan membangun serangan di awal-awal. Menit kedua, Indonesia mendapat peluang pertama. Berawal dari lemparan ke dalam jarak jauh milik Robby Darwish. Si lemparan maut ini memang jadi senjata andalan Timnas U23. Bola dilempar jauh menembus kotak penalti. Sundulan Kadek Arel sempat mengarah ke gawang, namun kiper Thailand, Sorawat Fosahman, sikap menangkap bola di udara. Supporter bersorak, pelatih Vandenburg bertepuk tangan di pinggir lapangan, memberi semangat ke anak asuhnya. Thailand tak tinggal diam. Mereka mencoba balas menekan dengan memainkan bola cepat dari kaki ke kaki. Dominikus Dion dan Raihan Henen harus bekerja keras memotong aliran bola di tengah. Laga benar-benar jati jual beli serangan. Menit ke-6, momen nyaris gol pun terjadi. Rahmat Arjuna menusuk dari sisi kanan, melewati 2 pemain bertahan Thailand dengan gocekan cepat. Umpan tariknya mengarah ke Doni Tri Pamungkas yang berdiri bebas di tiang jauh. Tanpa pikir panjang, Doni melepaskan sepakan plesing kaki kiri andalannya. Seluruh stadion menahan napas. Bola meluncur deras, sayangnya melebar tipis di sisi kanan gawang. Kepala Doni tertunduk, penonton menepuk dahinya. Begitu dekat, begitu menegangkan. Gerald Vandenburg tampak berteriak dari pinggir lapangan. Get try, serunya, memompa motivasi pemain agar tidak kehilangan fokus. Thailand mulai meningkatkan tempo. Menit ke-9, mereka mendapatkan 2 kali tendangan sudut beruntun. Salah satunya hampir merobek jala Muhammad Ardiansyah. Bola sundulan Yotsakor Burafa sempat mengenai Mister, memantul liar di kotak penalti, namun Kadek Arel sigap membuang bola. Seluruh pendukung Indonesia menghela napas lega. Laga makin panas. Tackle-tackle keras mulai terjadi di lini tengah. Robby Darwish, sang kapten lapangan, tak kenal kompromi. Ia berkali-kali merebut bola dari kaki pemain Thailand dengan tackle bersih yang disambut sorakan supporter. Menit ke-11, giliran Thailand membuat ancaman serius. Dari sisi kanan, Sirafop Wandi melepaskan tembakan keras mendatar. Muhammad Ardiansyah harus terbang menepis bola. Namun, bola pantul masih jatuh di kaki Seksan Ratri. Untungnya, finishing Seksan melenceng tipis ke sisi kiri gawang. Para pendukung Thailand di tribun tamu langsung terdiam. Setelah itu, pertandingan sedikit melambat. Para pemain mulai menata napas. Lini tengah Indonesia tampak terkunci rapat.
Formasi 4-5-1 Thailand cukup efektif membendung kreativitas Robbie Darwish dan kawan-kawan. Alhasil, Garuda Muda lebih sering membangun serangan dari sisi sayap, memanfaatkan kecepatan Doni Tri dan Rahmat Arjuna. Di sisi bench, pelatih Van den Broek berkali-kali berdiskusi dengan asisten pelatih. Ia memberi instruksi agar Jens Raven turun sedikit lebih dalam, menarik bek Thailand keluar posisi, menciptakan ruang bagi Rahmat Arjuna untuk berlari. Hujan rintik sempat turun di SUGBK, menambah dramatis suasana malam semifinal. Namun, ribuan supporter tetap bernyanyi, bersorak, meneriakkan nama pemain, dan melambai-lambaikan bendera merah putih. Menit ke-20, drama mengejutkan pun terjadi. Muhammad Ardiansyah, kiper utama Indonesia, harus berhadapan dengan insiden horor. Berawal dari umpan terobosan Ventemit Pravan ke arah Yotsakor Burafa. Ardiansyah yang sigap maju memotong bola justru beradu benturan dengan kaki Ventemit. Kaki penyerang Thailand tak sengaja menendang bagian perut Ardiansyah saat sang kiper sudah memeluk bola. Ardiansyah tergeletak kesakitan, tim medis bergegas masuk. Penonton terdiam tegang. Setelah diskusi dengan asisten dan VAR, wasit memutuskan kartu merah langsung untuk Ventemit Pravante. Thailand harus bermain dengan 10 orang di sisa babak pertama. Pemain dan ofisial Thailand sempat protes, namun keputusan tak berubah. Keputusan wasit ini membuat Garuda Muda punya keuntungan jumlah pemain. Hingga menit ke-25, skor masih 0-0. Meski unggul jumlah pemain, Garuda Muda belum bisa memanfaatkan celah di lini pertahanan Thailand. Tekanan mental makin terasa. Di tribun, penonton tetap bergemuruh, "Ayo Indonesia, 1 gol, 1 gol." Bermain unggul jumlah pemain di atas kertas menjadi keuntungan besar bagi timnas U23 Indonesia. Dengan Thailand kehilangan satu striker, formasi mereka mau tak mau harus disesuaikan menjadi lebih defensif. Sementara itu, Garuda Muda dituntut lebih sabar membongkar pertahanan rapat. Robbie Darwish yang sebelumnya lebih bertahan mulai diberikan kebebasan untuk maju mendukung serangan. Doni Tri semakin aktif menusuk dari sisi sayap kiri, mencoba 1-1 dengan bek Thailand, Savonawong. Rahmat Arjuna pun sering melakukan overlap menusuk ke kotak penalti. Kunci permainan Indonesia ada pada umpan-umpan silang cepat dan second ball. Dengan banyaknya pemain bertahan Thailand di kotak penalti, pemain Indonesia harus cermat memanfaatkan bola muntah, rebound, atau free kick. Di ruang ganti, Van den Broek diprediksi akan memberi instruksi pergantian pemain, mungkin memasukkan penyerang segar seperti Altaf Indi atau Aditya Arya Nugraha untuk menambah variasi serangan. Benturan Muhammad Ardiansyah tak hanya menguras tenaga fisik, tetapi juga mental pemain. Walau akhirnya sang kiper bisa melanjutkan pertandingan dengan perban di perutnya, insiden tersebut jadi momen yang memompa semangat rekan-rekannya. Kakang Rudianto tampak beberapa kali menepuk dada Ardiansyah, memberi isyarat "kita jaga kamu di belakang." Para pemain Thailand tampak frustasi. Bermain 10 orang melawan puluhan ribu supporter tuan rumah tentu jadi ujian mental tersendiri. Ventemit Pravan hanya bisa menutup wajahnya saat berjalan keluar lapangan, diiringi siulan penonton. Memasuki babak kedua, diprediksi Indonesia akan tampil lebih agresif. Strategi tiki-taka pendek di lini tengah, umpan diagonal ke sayap, hingga crossing mendatar akan jadi senjata utama. Jika Thailand bertahan total, maka opsi tembakan jarak jauh pun harus dimaksimalkan. Dengan stamina pemain Thailand tergerus karena kalah jumlah, peluang Indonesia mencetak gol di babak kedua sangat besar. Namun, Garuda Muda juga harus waspada serangan balik cepat Thailand yang bisa jadi senjata mematikan. Dalam sesi wawancara singkat di sela jeda babak pertama, pelatih Van den Broek menegaskan pentingnya menjaga fokus. "Kita unggul pemain, tapi itu tak berarti apa-apa kalau tidak bisa cetak gol. Jangan buru-buru, main sabar, perbesar lebar permainan, dan tetap solid di belakang." Robbie Darwish, sang kapten, juga sempat berkomentar, "Kami minta doa dan dukungan semua supporter. Kami akan berjuang mati-matian untuk merah putih." Di kubu Thailand, Tawakay tampak realistis. "Kami harus bertahan, menunggu peluang. Sepak bola bisa berubah dalam satu momen." Di media sosial, hashtag Garuda Muda menang langsung merajai trending Twitter ke-10 Indonesia. Ribuan cuitan bermunculan.
potongan video sepakan Donitri yang nyaris gol tersebar di TikTok dan Instagram. Netizen memuji penampilan Muhammad Ardiansyah yang tampil heroik meski sempat benturan horor. Di forum-forum supporter, banyak yang optimis Indonesia bisa mencetak gol di babak kedua. Namun ada juga yang mengingatkan agar Garuda Muda tidak lengah meski Thailand main dengan 10 orang. Hingga menit ke-25, skor 0-0 bukanlah hasil akhir. Masih ada 65 menit tersisa. Dengan keunggulan jumlah pemain, semangat supporter, dan permainan agresif, Garuda Muda punya semua syarat untuk menembus final Piala AFF 23 ke 2025. Apapun hasilnya nanti, perjuangan Robby Darwish dan kawan-kawan sudah menunjukkan bahwa generasi muda Indonesia tak gentar menghadapi tim kuat sekalipun. Tugas kita sebagai supporter, tetap dukung, tetap doakan, dan tetap jaga sportivitas. Nah, Sobat Cek Fakta, itulah update lengkap jalannya pertandingan Timnas U23 Indonesia via Thailand sampai menit ke-25 di semifinal Piala AFF 23 ke 2025. Bagaimana prediksi kalian? Berapa skor akhir menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Kalau kalian suka pembahasan mendalam seperti ini, jangan lupa tekan like, subscribe, nyalakan lonceng, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian biar makin banyak yang dukung Garuda Muda. Sampai jumpa di update skor babak kedua nanti. Hanya di Cek Fakta, fakta terkini, informasi terpercaya.